Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisi Al-Ghifari, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 52 Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500130022. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 6 Oktober 2025 di kelas 10 dengan tema menghindari akhlak majmumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, kali ini kita pelajaran agama Islam dengan materi menghindari akhlak majmumah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Silakan David memimpin doanya. Siapa? Sebelum memulai pembelajaran agama Islam pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Al-hadiya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan atau apa yang kita pelajari hari ini ya adalah ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, selanjutnya ya Bapak akan mengabsen. Yang nanti hadir angkat tangannya ya. Ahmad Firdaus, Adnan, Hadir Pak. Agista, Hadir Pak. Ahmad Alreja, Hadir Pak. Ahmad Tuki, Hadir Pak. Altaf, Hadir Pak. Ananda, Hadir Pak. Andika, Bawa Pak. ya Azaria, Hadir Pak. Azril, Hadir Pak. Bagus, Bawa Pak. Ismen ya, Hadir Pak. David, Hadir Pak. Dimas, Hadir, Pak. Faris, Paustang, Hadir Pak. Febriansa, Hadir Pak. Hafiz, Hadir Pak. Hagia, Hadir Pak. Hikmah, Hadir Pak. Iqbal, Hadir Pak. Esa, Hadir Pak. Kurniansa, Hadir Pak. Maulana, Dispen Dispen, Pak. Pak. Ikhel. Dispen Pak. Sakit, Pak. Sakit. Ya, yang itu yang mana? Selanjutnya Muhammad Irfa, Hadir Pak. Muhammad Ishak, Hadir Pak. Muhammad Rizki, Hadir Pak. Muhammad Yogi, Hadir Pak. Muhammad Hadi, Haji Maulana, Hadir Pak. Muhammad Hadwan, Dispen Pak. Hasan, Hadir Pak. Indra. Dispen Pak. Ya, baik. Selanjutnya setelah Bapak absen ya, alhamdulillah yang dispen mungkin karena kegiatan sekolah, nah yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh. Amin. Nah, selanjutnya Bapak mengetes kesiapan kalian nih ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, kita semangat. Ya, baik.
Baik, sudah semangat semua ya? Ya. Ya, semangat. Baik, sebelum kita mulai, mari kita tadarus dulu ya. Tadarus baca Al-Quran. Yang kita baca adalah surat Az-Zalzalah dan surat Al-Adiyat. Ya, silakan dibuka suratnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Haditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau rahmatahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, baik, kita langsung ke macam-macam akhlak mazmumah. Ya, yang Bapak akan bahas kali ini adalah ya, gadab, hasad, riya, dan takabur. Ya, siapa yang tahu tentang gadab? Ya, Ghadab itu artinya marah. marah. Iya. Oke. Nah, ada yang suka marah-marah di kelas ini? Nah, ada ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, hasad. Nah, ada yang tahu tentang hasad? Saya Pak. Ya, silakan diri. Nah, Hasad itu dengki Pak, jadi semacam ini dengki. Jadi Iya. itu nggak boleh didengki Pak. Masya Allah. Hilangkanlah sifat itu. Oke, kasih aplaus lagi. Iri, dengki, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu namanya hasad. Ya, jadi ketika ada teman kita beli HP baru, oh kita wah sebel banget. Nah, itu berarti dalam diri kita ada hasad. Mudah-mudahan di kelas ini nggak ada yang mempunyai sifat itu. Amin. Selanjutnya, ya, riya. Siapa yang tahu riya? Ya, silakan diri. Ria itu kayak pamer-pamer Pak, sombong atau sombong. Sombong. Dia tuh biar dilihat, biar bisa dilihat dan dipuji Pak. Ya, bisa dilihat atau dipuji. Ya, kasih aplaus lagi. Ya, jadi riya. Nah, kalian mungkin ya pernah mendengar sum'ah. Ya, ini hampir mirip dengan riya. Ya, hampir mirip. Ya, cuma kedua-duanya perbuatan tercela. Selanjutnya takabur. Siapa yang tahu? Oh ya, silakan Andika. Takabur itu merasa dirinya paling tinggi di atas orang lain. Paling tinggi. Ya, kasih aplaus lagi. Baik. Jadi keempat itu adalah sifat tercela atau disebut dengan majmumah. Ya, tadi lawan kata daripada majmumah apa? Artinya Terpuji. Ya, baik, Bapak akan lanjutkan ya. Jadi keempat ini sudah paham ya? Nah, baik, selanjutnya cara menghindari akhlak mazmumah adalah yang pertama adalah mengendalikan emosi. Ya, ini kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Ya, ketika lagi emosi, misalkan lagi emosi nih, nah itu yang pertama kali dilontarkan kata kita ya dalam lisan kita itu adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan malah yang keluar kata-kata kok. Kebun binatang dibawa semua. Jangan ya. Jadi astagfirullahaladzim. Ya. Ya. Kenapa? Karena ketika sedang marah itu
itu ada setan di dalam diri kita, ya. Ya, setan yaitu dengan istighfar, ya. Istighfar. Selanjutnya ketika masih sudah istighfar masih marah itu masih kesal juga, apa yang harus kita lakukan? Berwudu, ya. Kenapa harus berwudu? Karena ketika marah ada setan. Setan itu diciptakan dari api. Api akan kalah dengan air. Makanya berwudu. Ya. Selanjutnya, ya, ketika lagi marah dalam keadaan berdiri, ya, itu misalkan berdiri masih marah, maka rubah posisi, ya, duduk, ya. Ketika duduk masih marah juga, berbaring, betul, ya. Coba itu kamu amalkan tuh, ya. Jadi marahnya itu nanti insya Allah akan reda, ya. Itu. Yang kedua adalah meningkatkan rasa syukur, ya. Kita sering mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Akan tetapi barang siapa yang kufur, ingat ajar Allah sangat pedih, ya. Syukur, makanya harus ada di dalam hati kita itu rasa syukur, ya. Jadi rasa syukur itu harus dimiliki. Yang berikutnya adalah mengingat bahaya riya dan sombong. Jadi bahayanya sangat besar. Contohnya sombong, misalkan, ya. Dulu ada orang, ya, yang sangat kaya raya, ya. Jadi kekayaannya itu, wah, ya, siapa sekarang yang paling kaya sih? Itu ada orang paling kaya, ya. Jadi kunci berangkasnya itu baru bisa dia bawa itu oleh 3 orang, bukan 1 orang, 3 orang, ya. Jadi kuncinya aja itu sangat besar, ya. Siapa dia? Akan tetapi karena kekayaannya dia sombong sehingga Allah menenggelamkan dia beserta hartanya ke dalam perut bumi. Nah, ada yang pernah dengar tuh? Siapakah ya? Qarun, betul, ya. Qarun itu orang yang sangat kaya raya, kan, tapi dia sombong, makanya Allah menenggelamkan, ya. Jadi jangan pernah sombong. Apa yang disombongkan dari diri kita, ya. Kita terakhir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Pakai apa sih? Telanjang, ya. Tidak pakai langsung pakai baju, nggak ada, ya. Kita menghadap Allah, apa paling kita bawa itu apa sih? Kain kapan, ya. Kalau perempuan berapa lapis saya? Laki. Nah, itu buat kamu tuh. Nah, selanjutnya riya dan sombong, menjauhi lingkungan yang negatif. Artinya, ya, ketika ada teman kamu yang mengajak untuk maksiat, itu dijauhi. Atau contohnya misalkan ketika tauran yang ngajakin orang, maaf, saya nggak ikut-ikutan. Nah, itu. Atau misalkan ada yang ngajakin buka puasa di siang hari. Nah, puasa Ramadan. Mokel yuk, bahasa itu mokel, ya. Nah, maaf, puasa. Nah, harus bisa begitu. Jangan malah ikutan. Ya, puasa bisa begitu. Nah, itu tidak kumpulan. Nah, jangan gitu, ya. Jadi harus punya fondasi. Lanjut. Kita lanjut. Berikutnya adalah cara membiasakan akhlak muda. Yang pertama memohon bimbingan Allah, yang kedua berarti mengendalikan diri, bersikap dermawan dan membantu sesama, mengikuti kajian dan menambah ilmu agama. Ya, ini adalah cara membiasakan akhlak majmu'ah. Mahmudah. Oh ya, mahmudah, ya. Cara membiasakan akhlak mahmudah, ya.
Dan selanjutnya kesimpulannya adalah akhlak mazmumah adalah sifat yang buruk yang harus dihindari karena dapat merusak hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Ya, jadi kan hubungan kita ada dua nih. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Ya, baik. Ya, itu berikutnya. Ya, terima kasih. Itu materi dari Bapak. Baik, selanjutnya setelah Bapak paparkan PPT, ya, Bapak akan memberikan tugas, ya. Tugasnya ini nanti kamu kerjakan berkelompok, ya. Selanjutnya ada tadi kasus permasalahan yang pertama adalah untuk kelompok yang pertama. Ini Bapak bacakan. Seorang karyawan bernama Rina seringkali merasa marah dan kesal ketika ada rekan kerjanya yang tidak mau membantu atau tidak melakukan tugasnya dengan baik. Rina merasa bahwa rekan-rekannya tidak peduli dengan pekerjaan dan tidak mau bekerja sama. Karena itu, Rina seringkali berbicara kasar dan tidak sopan pada rekan-rekannya. Dan nanti pertanyaannya adalah, apakah akhlak mazmumah yang dilakukan oleh Rina? Apa dampak dan perilaku Rina terhadap dirinya sendiri dan rekan-rekannya? Dan yang ketiga, bagaimana cara agar Rina dapat menghindari akhlak mazmumah tersebut? Nah, ini Bapak berikan, ini kelompok 1, ya. Selanjutnya nanti untuk kelompok yang kedua, dari kasusnya adalah ada seorang siswa bernama Andi seringkali merasa dengki ketika temannya Budi mendapatkan nilai yang lebih tinggi darinya. Andi merasa bahwa Budi tidak lebih pintar darinya dan bahwa Budi hanya beruntung saja karena itu. Andi mulai menjauhkan diri dari Budi dan tidak mau berbicara dengannya. Pertanyaannya, ya, apa akhlak mazmumah yang dilakukan oleh Andi? Ya, apa dampak dari perilaku Andi terhadap dirinya sendiri dan Budi? Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana cara agar Andi dapat menghindari akhlak mazmumah tersebut. Itu ya untuk kelompok yang kedua. Selanjutnya kelompok yang ketiga adalah ada seorang karyawan bernama Rina seringkali berbohong kepada bosnya tentang alasan tidak masuk kerja. Rina berbohong karena merasa tidak ingin kehilangan gaji atau tidak ingin dihadapkan pada tugas yang berat. Namun suatu hari bosnya mengetahui bahwa Rina telah berbohong dan merasa kecewa. Ya, pertanyaannya adalah apa akhlak mazmumah yang dilakukan oleh Rina? Apa dampak dari perilaku Rina terhadap dirinya sendiri dan perusahaannya? Dan terakhir adalah bagaimana cara agar Rina dapat menghindari akhlak mazmumah. Dan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4, studi kasusnya adalah ada seorang siswa bernama Andi seringkali menggunjing temannya Budi di belakangnya. Andi membicarakan keburukan Budi kepada teman-teman lainnya sehingga membuat mereka tidak ingin berbicara dengan Budi. Budi merasa sakit hati dan tidak percaya lagi pada Andi. Ya, pertanyaannya adalah apa akhlak mazmumah yang dilakukan Andi? Apa dampak dari perilaku Andi terhadap dirinya sendiri dan Budi? Dan bagaimana cara Andi menghindari akhlak mazmumah tersebut? Ya, itu adalah studi kasus permasalahan baik kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah Bapak bacakan. Ya. Baik, Bapak akan memberikan gambarannya. Nanti silakan dikerjakan. Ya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, baik. Jadi silakan kalian diskusikan bersama, ya, permasalahannya dan jawabannya apa. Silakan kalian diskusikan. Nanti ketika sudah didiskusikan, nanti silakan berikutnya adalah kalian presentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Ya, silakan. Ya, silakan didiskusikan. Oke, Bapak.
presentasi pertama adalah kelompok 1. Siapa yang maju silakan kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Pramudia dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus pertama. Pertanyaannya adalah apa saja akhlak mazmumah yang dilakukan oleh Rina? Akhlak mazmumah yang dilakukannya adalah marah dan berbicara kasar. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa saja dampak dari perilaku Rina terhadap dirinya dan rekan-rekannya? Untuk jawabannya, Rina dapat kehilangan kepercayaan dan reputasi yang baik di tempat kerjanya. Dia juga akan merasa tidak nyaman saat bekerja sama dengan teman-temannya. Lalu juga akan membuat suasana kerja menjadi tidak produktif dan tidak nyaman. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana cara agar Rina dapat menghindari akhlak mazmumah tersebut? Yaitu dengan cara Rina harus meningkatkan kesadaran dirinya tentang pentingnya mengontrol emosi dan berbicara dengan sopan. Lalu juga Rina harus berusaha untuk memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu Rina harus berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi rekan kerjanya dan mempromosikan kerjasama yang baik. Hasil kesimpulannya dari diskusi kami yaitu dari studi kasus ini kita dapat memahami bahwa marah dan berbicara kasar adalah akhlak mazmumah yang dapat membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran diri dan berusaha untuk mengontrol emosi dan berbicara dengan sopan, serta mempromosikan kerjasama yang baik di tempat kerja. Sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Ya, untuk selanjutnya silakan kelompok 2 David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Utama Santani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa akhlak mazmumah yang dilakukan oleh Andi? Nah, jawabannya akhlak mazmumah yang dilakukan oleh Andi adalah dengki atau hasad. Yang kedua, apa dampak dari perilaku Andi terhadap dirinya sendiri dan Budi? Dampaknya yaitu Andi merasa tidak bahagia dan tidak puas dengan dirinya sendiri. Yang kedua, Andi kehilangan kesempatan untuk belajar dari Budi dan meningkatkan prestasinya. Yang ketiga, hubungan antara Andi dan Budi menjadi tidak baik. Yang ketiga itu, bagaimana cara agar Andi dapat menghindari akhlak mazmumah tersebut? Caranya yang pertama, Andi harus meningkatkan kesadaran dirinya tentang pentingnya bersyukur dan tidak dengki. Yang kedua, Andi harus berusaha untuk memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, yang ketiga, Andi harus berusaha untuk menjadi teman yang baik bagi Budi dan belajar dari kesuksesannya. Nah, kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu dari studi kasus ini kita dapat memahami bahwa dengki adalah akhlak mazmumah yang dapat membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran diri dan berusaha untuk bersyukur dan tidak dengki, serta memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekian dari saya untuk perwakilan kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, selanjutnya adalah kelompok 3. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Andika, selaku dari kelompok 3.
perwakilan kelompok 3, saya akan memaparkan hasil diskusi saya tentang studi kasus permasalahan 3. Yang pertama ada apa akhlak mazmumah yang dilakukan oleh Lina? Jawabannya akhlak mazmumah yang dilakukan oleh Lina adalah berbohong. Yang kedua, apa dampak dari perilaku Lina terhadap dirinya sendiri dan perusahaannya? Jawabannya adalah dampak dari perilaku Lina adalah satu, kehilangannya kepercayaan dari bosnya dan teman-temannya. Yang kedua, Lina dapat sanksi atau bahkan dipecat dari pekerjaannya. Yang ketiga, ada perusahaan dapat mengalami kerugian karena pekerjaan penjualannya Lina. Soal yang ketiga, ada bagaimana cara agar dapat Lina menjadi akhlak mazmumah tersebut. Jawabannya adalah Lina harus meningkatkan kesadaran dirinya tentang pentingnya kejujuran. Yang kedua, ada Lina harus berusaha untuk menjadi karyawan yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, Lina harus meminta maaf kepada bosnya dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Kesimpulan dari kelompok kami berseluruhnya adalah kita dapat memahami bahwa berbohong adalah akhlak mazmumah yang dapat membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan kesadaran diri dan berusaha untuk menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya untuk presentasi terakhir kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Uki Pratama, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertanyaan pertama adalah apa akhlak mazmumah yang dilakukan oleh Andi? Jawabannya, akhlak mazmumah yang dilakukan oleh Andi adalah mengunci. Pertanyaan kedua, apa dampak perilaku Andi terhadap dirinya sendiri dan Budi? Jawabannya adalah Budi merasa sakit hati dan tidak percaya lagi pada Andi. Hubungan antara Andi dan Budi menjadi tidak baik. Yang ketiga, Andi dapat kehilangan kepercayaan dari teman-temannya karena perilakunya yang tidak baik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara agar Andi dapat menghindari akhlak mazmumah tersebut? Cara agar Andi dapat menghindari akhlak mazmumah tersebut adalah Andi harus meningkatkan kesadaran dirinya tentang pentingnya menjaga lisan. Yang kedua, Andi harus berusaha untuk berbicara yang baik tentang orang lain atau diam jika tidak ada yang baik untuk dikatakan. Yang ketiga, Andi harus meminta maaf kepada Budi dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Kesimpulan yang kita bisa ambil adalah dari studi ini kita dapat memahami bahwa mengunci adalah akhlak mazmumah yang dapat membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran diri dan berusaha untuk menjaga lisan serta berbicara yang baik tentang orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi berikutnya. Bapak ingin menanyakan nih tentang materi yang tadi sudah Bapak presentasikan, ya. Nah, coba apa yang dapat kamu lakukan untuk menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, siapa yang jawab? Ya, silakan Dapi. Ya, yaitu jawabannya saya dapat meningkatkan kesadaran diri, berbuat baik kepada orang lain, dan selalu mengintrospeksi diri. Jadi apakah diri saya sudah benar atau belum? Jadi saya melakukan evaluasi untuk menghindari akhlak mazmumah. Jadi saya mengevaluasi diri untuk menghindari hal-hal atau sifat-sifat yang tercela, Pak. Jadi saya tuh mengusahakan diri saya selalu berbuat mahmudah di sifat-sifat yang terpuji. Sekian, Pak. Ya, mari kita kasih aplaus untuk Davi.
selanjutnya ada satu pertanyaan lagi. Ya, mengapa penting untuk memahami dan menghindari akhlak mazmumah? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Penting untuk memahami dan menghindari akhlak mazmumah itu karena dapat membawa dampak negatif pada diri sendiri dan juga dapat merusak masyarakat gitu Pak. Itu sih yang saya pahami tadi. Ya, terima kasih. Kasih aplaus. Nah, baik. Ya, setelah kita mempelajari menghindari akhlak mazmumah, ya, maka kita harus betul-betul menghindari. Ya, jadi yang akhlak mazmumah itu kita hindari, yang akhlak mahmudah itu kita lakukan. Untuk apa? Untuk senantiasa di dunia ini kita selamat, ya, di dunia dan di akhirat. Terus selanjutnya, ya, terima kasih. Yang akhlak mazmumah itu kita hindari, yang akhlak mahmudah itu kita lakukan. Untuk apa? Untuk senantiasa di dunia ini kita selamat, ya, di dunia dan di akhirat. Terus selanjutnya, ya, baik, setelah kita mempelajari materi tentang menghindari akhlak mazmumah, ya, kita dapat simpulkan bahwa perbuatan akhlak mazmumah itu adalah perbuatan yang keji, ya, atau tidak terpuji. Lawan katanya adalah tadi akhlak mahmudah. Ya. Selanjutnya, ya, kita juga harus bisa membedakan mana akhlak mazmumah dan mana akhlak mahmudah. Ya. Untuk apa? Untuk senantiasa kita berperilaku, ya, sesuai dengan norma-norma atau perilaku yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Ya. Itu kesimpulannya. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, ya, ada sedikit materi yang Bapak berikan, soal yang Bapak berikan, ya, atau asesmen yang Bapak berikan, yang sudah Bapak share di grup agama. Silakan dibuka handphonenya. Di situ Bapak sudah share soal asesmen yang harus kalian kerjakan. Silakan dibuka. Silakan kalian kerjakan asesmennya. Silakan. Ya. Silakan dibuka. Materi menghindari akhlak mazmumah, ya, ini hari ini sudah kita laksanakan atau kita pelajari, ya. Untuk materi berikutnya adalah fikih muamalah, ya. Jadi nanti kita akan mempelajari fikih muamalah, ya. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.